Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya saham IPO versus saham gorengan ya teman-teman ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman mengikuti IPO suatu saham ya, karena memang saham IPO itu saham yang sangat rentan ya terhadap gorengan ya. Jadi bisa naik dalam waktu sesaat dan kemudian juga turun pun juga bisa cepat ya teman-teman. Tapi biasanya ada yang memakai momentum begitu naik langsung jual teman-teman. Jadi ya memang untuk trading atau scalping ya. Jadi ketika sudah dapat saham IPO, biasanya kan ada penjatahan itu ya. Kalau di sekuritas itu ada khusus link khusus untuk saham-saham IPO ya. Teman-teman bisa kontak CS-nya. Biasanya kita dikasih link khusus. Nah, nanti di situ bisa beli ya dari situ. Nah, memang saham IPO itu ya risikonya cukup cukup gede teman-teman ya. Kalau kita telat untuk sell ya mungkin akhirnya akan turun ya. Kita review dulu ya saham IHSG kemarin hari Senin ya. Hari Senin pembukaan di perdagangan hijau teman-teman ya. Dan sementara di bursa-bursa regional juga hijau ya teman-teman. Nikkei aja nih yang merah, Shanghai, Taiwan juga merah dikit tapi. Nah, beberapa saham yang naik kemarin BRI naik, ini sudah asing sudah mulai masuk ke BRI. Tapi hati-hati juga, biasanya nanti rawan koreksi karena BRI ini udah naik lumayan tinggi ya dari 2540 ya nggak terlalu tinggi lah ya. Tapi ini sudah tanda-tanda positif ya untuk BRI teman-teman. BCA juga naik. BCA juga naik lumayan. Jadi saham-saham. Terus ada juga saham IPO yang dulu tuh ya. Saham IPO itu resiko ya seperti Guto. Ini dulu juga IPO dulu teman-teman ya. Dulu itu IPO Guto sampai 400 ya. Kemudian langsung longsor sekarang tinggal 50. Jadi resikonya seperti itu. Terus saham-saham apa lagi ya? Banyak ya saham-saham IPO ya. Nah, jebakan saham IPO adalah fenomena di mana harga saham yang baru melantai di bursa melonjak tajam, seringkali auto reject atas, jadi kena batas atas, lalu anjlok drastis dalam waktu singkat ya. Hal ini biasanya terjadi karena euforia pasar, manipulasi harga jangka pendek oleh pihak tertentu, atau penggunaan dana IPO yang kurang prospektif. Beberapa indikasi dan jebakan utama dalam saham IPO yang perlu diwaspadai: valuasi terlalu mahal, jika terlalu jauh ya di atas rata-rata industri, kemudian penggunaan dana IPO yang janggal untuk bayar utang dan lain-lain, skema lock-up saham, cermati periode penguncian bagi pemilik saham lama. Jika periode ini selesai, maka mereka dapat melepas saham ke publik, membayar pasokan dan menekan harga. Manipulasi bandar, nah ini yang harus hati-hati teman-teman ya. Terkadang pergerakan arah di hari pertama hanya jebakan likuiditas. Investor retail yang baru membeli di pucuk seringkali langsung terjebak atau nyangkut saat harga dibanting turun secara drastis atau tiba-tiba. Jadi tetap hati-hati ya teman-teman kalau mau ikut saham IPO ya. Kalau teman-teman nggak mau ambil risiko ya udah hindari aja lah saham-saham IPO ya. Nah, ini saham yang mau IPO di bulan Juli ini ya. Jelly, Niramas Utama, produsen makanan dan minuman. Kemudian Prodia Diagnostic Line, PRDL. Ini laboratorium ya. Terus ini ada lagi apa ini? Ini kalau bulan Juli dulu. BAX ya, harga 400 sampai 500 per saham. Listing 8 Juli. Esa Medika Mandiri. Nah, ini 446. Rans ya, 10 Juli ya. Nah, ini perlu dicermati teman-teman ya. Kenapa saham IPO itu gampang sekali digoreng ya? Ini ada beberapa nih. Saham IPO memang rentan digoreng karena pada masa awal penawaran porsi saham yang dilepas ke publik itu
seringkali sangat kecil ya. Hal ini membuat market cap rendah sehingga pihak tertentu lebih mudah menguasai barang dan mengerek harga naik turun secara ekstrim. Berikut adalah beberapa tanda atau risiko yang perlu diwaspadai dari saham IPO yang berpotensi digoreng ya. Free float yang kecil di bawah 20%, membuat suplai terbatas saat permintaan naik, harga mudah melesat ke atas ke batas atas, auto reject atas atau ARA. Volume dan antrian tidak wajar. Ciri khas yang lainnya adalah jumlah antrian beli dan jual di order book yang tipis atau terjadi lonjakan volume transaksi harian secara tiba-tiba tanpa sentimen yang fundamental yang kuat. Jebakan likuiditas. Investor retail seringkali tertarik masuk karena FOMO saat harga terbang, namun ketika retail ingin membeli, barang sudah dikuasai investor kakap. Retail baru bisa masuk di harga pucuk lalu ditinggal turun dalam jumlah distribusi ya. Ditinggal turun dalam berarti dijual ya. Nah, saat itu baru retail sadar ya. Biasanya hari pertama naik, kemudian hari kedua naik, hari ketiga masih naik lagi. Begitu hari 4 dibanting ya. Nah, itu membuat orang kan, wah ini hari pertama naik, wah besoknya coba, wah naik lagi, kita wah naik lagi. Nah, ini permainannya ya mirip seperti saham gorengan teman-teman. Nah, ketika sudah banyak retail yang masuk, apalagi retail pakai margin ya, karena kan melihat wah ini berpotensi untung gede. Nah, kemudian mereka masuk dengan jumlah yang besar pakai margin. Nah, bandarnya langsung banting, bandarnya cuan double teman-teman ya. Udah cuan berkali-kali lipat dari harga awal, ya udah nggak peduli, dia jual aja, mau sahamnya mau turun mau apa nggak peduli, yang penting dia dapat duit. Jadi saran saya mending dihindari aja kalau teman-teman masih pemula, masih awam tentang saham ya, mending dihindari, pilih saham-saham yang lebih tenang, lebih stabil ya. Karena kalau kita lihat ya, saham-saham yang IPO itu ya, itu dulu harganya juga tinggi-tinggi teman-teman, habis itu anjlok kan. Goto itu udah harganya berapa itu dulu. Kemudian AAD ini juga, di AAD itu saat IPO sempat melesat sampai di berapa ini, 11.000, kemudian terkoreksi sampai 5.000. Nah ini kalau retail nggak ngerti, dia akan dijual di sini ya di 5.000 ini, habis itu naik lagi ke 11.000. Nah sekarang tinggal sekitar 8 ribuan. Apalagi selain banyaklah saham-saham yang IPO dulu digoreng teman-teman ya. Nah ini mirip-mirip saham gorengan ya, tapi tetap harus hati-hati ya. Lebih baik teman-teman pilih saham-saham yang dividennya gede dan fundamentalnya bagus, sudah tenang ya hidupnya, tinggal fokus aja di jumlah lotnya. Karena kalau sudah ya dapat dividen itu udah baru terasa ya. Walaupun kelihatannya kecil ya, setahun cuma 10%. Nah, kalian pengennya kan sebulan 10% atau sehari 2%, 3%. Nanti kalau dihitung 25 hari udah dapat berapa persen ya, berapa puluh persen. Tapi kenyataannya ya kalian akan cepat boncos ya. Karena apa, jebakan saham gorengan itu ngeri teman-teman. Betul-betul ngeri ya. Kalau apalagi teman-teman udah kena mental judi, itu udah susah. Pengen balik modal cepat, pengen cuan cepat, tapi ujung-ujungnya ya boncos. Jadi semua resiko ditanggung teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ikut saham IPO ya, kalau bisa tetap trailing stop ya, stop sell ya, bikin. Jadi misalnya udah cuan 20% jual, itu nggak masalah. Jadi kalau udah dapat sahamnya hari itu misalnya naik 20%, dah jual dah itu aja, atau 30% nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman masih lanjut nanti dibanting, malah akhirnya malah rugi. Jadi ini kesempatan teman-teman ya. IHSG itu sepertinya ini bisa melonjak naik lagi ya. Karena apa? Harga minyak juga turun, ketegangan di Iran itu juga menurun, terus kemudian kunjungan dari beberapa negara ke negara kita ya. Singapura kemarin sudah ketemu ya dengan Presiden Prabowo, itu juga itu membawa alarm bahwa ekonomi global itu udah mulai recovery. Jadi mudah-mudahan nanti ya sampai
Agustus atau Agustus atau September awal itu masih naik sebelum turun lagi koreksi. Nah, nanti sampai akhir tahun baru melonjak lagi. Jadi selamat ya bagi teman-teman yang sudah masuk di beberapa saham yang fundamentalnya bagus ya dan dividennya cukup gede. Lumayan ya dapat harga murah kemarin ya. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi. Jangan terjebak di saham-saham gorengan. Lebih baik fokus di saham-saham yang fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin dan cukup gede. Baik teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi. Teman-teman bisa request saham. Bisa juga bedah portofolio. Saya doakan teman-teman semua sehat, bahagia, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.